Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan Vkom pertama ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait jalannya perkuliahan pagi hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri, Ahmad Akbar, selaku dosen ngambuh kuliah Manajemen Keuangan 2. Hari ini ada beberapa hal yang perlu kalian catat terkait jalannya perkuliahan. Yang pertama, absensi, yang kedua UTS UAS, yang ketiga tugas. Oke, sebelum memulai, saya pengen tahu ketua kelasnya yang mana? Ketua kelas, bisa dengar saya? Saya pengen tahu mana ketua kelas. Ada Pak. Yolanda. Oh, Yolanda. Oke, ketua kelasnya. Oke, hari ini saya jelaskan dulu ya terkait perjalanan kuliah kita nanti sampai akhir modul ini. Kita ada 3 SKS, berarti ada 18 kali pertemuan atau pembahasan modul yang dimana terbagi dari beberapa cara untuk mendapatkan absensi learning dan POM. Untuk semester berapa kalian? Semester 4 ya? Iya Pak. Semester 4. Ya, sinkronis dan e-learning. Untuk modul 1 ini Pak. Sinkronis sama e-learning. Modul 2 ada Pak. Oh iya, betul. Jadi sampai akhir semester, bukan akhir semester, akhir modul ini kita semuanya berbasis e-learning dan sinkronus. Nah, yang pertama, absensi dilihat dari seberapa aktif kalian di diskusi dari setiap pertemuan e-learning yang sudah saya akan bahas di pertemuannya. Kemarin sudah jalan pertemuan 1-4, Vkom 2-5-6, dan minggu depan ada jadwalnya lagi. Nah, itu kalian harus aktif karena itu ada absensinya. Setiap kali diskusi itu terdiri dari 4 pertemuan, berarti kalian punya akses 4 absensi. E-learning itu ada 2 pertemuan 5-6, berarti di situ ada 2 absensi. Berarti kalau kemarin yang kalian hadir semua dalam arti diskusinya sama ini 2, berarti kalian sudah mendapatkan 6. Seperti itu. Berarti sisa 12 lagi untuk absensinya. Totalnya adalah 18 absensi. Nah, nanti kalian bisa protes ke saya kalau ada kalaunya nih. Kalau absensinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, misalkan e-learning Pak, ada tuh yang saya semuanya ikut, tapi ada satu yang memang satu modul atau satu pertemuan yang saya nggak masuk atau nggak bahas atau telat bahasnya dari jadwal yang sudah tentukan. Nah, kalau sudah lewat dari jadwal, tetap saya nggak hitung. Kan sudah dibuat jadwalnya, misalkan kemarin tanggal 1 sampai tanggal 3 sampai tanggal 5. Kalian masuk diskusinya tanggal 6, masuk di sistem, tapi tetap tidak saya agen. Seperti itu. Alasan lupa dan yang lainnya itu adalah alasan kalian. Tapi untuk sistem tidak bisa dibohongi, karena waktu, tanggal, dan jam itu terrecord. Ini sering terjadi masalahnya. Lupa, ada hari Minggu baru dijawab diskusinya, padahal hari Minggu itu bukan jadwalnya. Tapi dia protes, absennya harusnya penuh. Enggak seperti itu caranya. Harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari pihak kampus. Nah, terus absensi biar tidak ada miskomunikasi antara saya dan kalian. Nanti kalian bisa absensi ke ketua kelas. Nanti saya kirim soal file mentahannya, absensinya. Kalian bisa absen ke ketua kelas. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya gampang, kalian chat aja ke ketua kelas, sebutkan nama kalian, ya, terus sebutkan tanggal dan jam kalian jawab diskusinya. Selesai.
Nanti ketua kelas akan mencatat. Nih, contohnya misalkan Lucy kemarin tanggal 3 dan 5. Dan 5-nya ini dia informasikan ketua kelasnya sudah menjawab semuanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti ketua kelas akan mencatatnya. Nah, kalau ada ketahuan tanggal 6 melaporkan ketua kelas tolong jangan dicatat absensinya. Nanti setelah itu saya akan samakan antara ketua kelas, data ketua kelas dan data saya seperti itu. Bagaimana ketua kelas, bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Cukup hanya itu, nama, jam, dan tanggal. Nanti teman-teman harus melaporkan di akhir sesi atau setelah sesi selesai, di dalam arti setelah sesi itu di tanggal yang sudah ditentukan, tanggal akhirnya. Kemarin tanggal 5, harus di tanggal 5-nya kalian harus informasikan ketua kelas. Kenapa? Pasti di tanggal itu kalian harus waktu terakhir untuk diskusi, selebihnya tanggal 6 tidak masuk dalam absensi. Seperti itu. Setelah itu masuk ke tugas. Tugasnya gimana ya? Di setiap modul kan ada ada file PDF, format PDF, di bawahnya itu kan ada soal atau latihan soal. Sebetulnya itu bisa salah satu contoh pertemuan atau 18 modul atau dalam arti 18 materi. Saya berikan kebebasan kalian memilih hanya 10 soal saja di setiap pertemuan untuk menjawab soal yang ada di modul tersebut. Contohnya pertemuan 1 dan pertemuan 18, kalian ambil pertemuan 1 dan pertemuan 10-nya aja, Pak. Soalnya nanti saya jawab itu sebagai tugas saya. Nah, itu contohnya. Caranya gimana? Tentukan modul pertemuan berapa, pertemuan 1 sampai pertemuan 10 atau pertemuan 13 sampai pertemuan 18. Atau pertemuan 15 sampai pertemuan 18. Tentukan, yang penting jumlahnya itu 10, kalian jawab. Nah, jawabnya tulis soalnya dan tulis di situ di atasnya pertemuan berapa kamu ambil tugas tersebut. Dan setelah itu ditulis soal jawabannya, nanti dikumpulkan 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS. Seperti itu. Ya, 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS kalian kumpulkan ke ketua kelas. Nah, caranya gimana? Caranya cukup foto, terus gabungkan, ubah menjadi format PDF, kirim ke ketua kelas. Nanti ketua kelas akan merekap daftar nama mahasiswa yang sudah menyerahkan tugasnya. Nanti setelah selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS, ketua kelas harus mengirimkan saya paling lambat 2 hari untuk merapikan data-data mahasiswa tersebut. 2 hari kalau kamu kirim ke saya lewat email. Seperti itu. Bisa dipahami? Pak, untuk ininya Pak, kan 10 pertemuan itu ditentukannya harus satu kelas sama atau bisa terserah bagaimana orangnya saja? Iya, terserah, bebas. Pilih yang mana aja, tentukan sendiri dari teman-teman di sini. Tidak harus sama ya, tidak. Karena ini tugasnya mandiri, bukan tugas kelompok. Gitu. Jadi tidak ada persamaan gitu. Dalam arti bebas. Yang penting aturannya dari modul 1 sampai modul 18 atau pertemuan 1 sampai pertemuan 18, kalian tentukan sendiri mana yang saya akan pilih dan saya akan jawab sebagai tugas saya nanti di kelas 2. Seperti itu. Tidak ada ketentuan harus I1 sampai 10, tidak, terserah kalian. Saya bebaskan, terserah kalian, pilih sesuai dengan kemampuan kalian untuk menjawab soal di pertemuan 1 sampai pertemuan 18, tapi cukup 10 soal saja. Tapi 10 soal itu per modul ya. Nah, anggap ada nih di pertemuan 2 atau pertemuan 1 yang isinya ada teoritis semua, 2, kamu ambil semua 2, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi setiap pertemuan itu ada perwakilan soalnya untuk kamu ambil sebagai tugas. Seperti itu. Pertemuan 1 atau pertemuan 2. Nah, itu kamu ambil dua-duanya
itu nggak apa-apa karena pertemuan 1 dan pertemuan 2. Tapi kalau pertemuan 1 kamu ambil 2 soal, itu nggak boleh, cukup 1 soal saja. Sepertinya mewakili semua dari pertemuan. Ya, mewakili semua dari pertemuan. Karena dari setiap pertemuan ada 3 soal saja. Kamu ambil salah satunya, terus jawab, terus kembali itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, assalamualaikum. Ada yang mau nanya? Boleh. Assalamualaikum, Pak. Silakan, ada yang mau bertanya lagi atau masih bingung tugas atau absensi? Silakan. Ada yang perlu kalian tanyakan? Tugas, absensi, UTS UAS sebetulnya nggak ada yang sulit. Aturan juga sama. Kalau kita pakai sinkronus pasti dari Vcom atau sinkronus untuk pelaksanaan UTS UAS-nya. Soalnya juga tidak jauh dari materi-materi yang nanti kita akan bahas. Seperti itu. Tugas paham udah paling mudah. Soalnya mana dari setiap tulis tangan, kasih nama, NIM, foto, jadiin satu, ganti format PDF, kirim ke ketua kelas. Nah, nanti tinggal di situ tulis namanya, nama siapa nih file itu. Nanti ketua kelas akan merekap nama kalian. Nah, nama kalian nanti ada di dalam data rekapan tugasnya di dalam ketua kelas, formatnya atau filenya. Begitu. Absensi tugas nanti saya berikan data-datanya, checklist, tulis satu untuk tugas, dalam arti satu itu dinyatakan dia sudah mengikuti tugas gitu. Kalau belum ada tinggal kasih kosongkan, berarti dia tidak mengumpulkan tugas. Seperti itu. Untuk absensi nanti ketua kelas bisa ini ya, bisa kamu tulis. Sebetulnya nanti kita bicarakan aja berdua untuk tugas ya ketua kelas. Tugas absensi maksudnya. Siapa? Untuk penulisannya seperti apa? Seperti itu. Yang penting teman-teman di kelas ini harus melapor ke ketua kelas di akhir jadwal e-learningnya. Begitu. Untuk mencatat jangan sampai ada yang lebih dari jadwal e-learning yang dimana kamu masuk dalam diskusi yang sudah ditentukan. Itu tidak saya terima absensinya. Terus tambahan satu lagi ini kaitannya dengan ini ya, UTS atau UAS. Ini sering terjadi terutama ketika kalian kerjakan UAS, ini yang paling fatal sebetulnya. UAS kalian upload ya kan di portal e-learning, tolong dicek kembali karena apa? Bukan banyak sih, ada beberapa bahkan sampai 5 orang semester kemarin yang datanya tidak muncul di saya. Otomatis apa? Gagal upload. Padahal dia yakin, Pak saya sudah upload tapi datanya itu tidak muncul saya, filenya itu tidak ada. Seperti itu. Jadi tolong terutama untuk ketua kelas, saya tidak dalam arti ketika dia kasih nol langsung enggak seperti itu, tapi saya akan hubungi ketua kelas dari daftar nama mahasiswa yang tertera di data saya untuk itu. Jadi tolong dengarkan baik-baik terkait UAS nanti atau UTS begitu. Kalau kalian merasa uploadannya gagal atau dicek di saya dalam arti di situ filenya tidak ada,
kalian tunggu informasi dari ketua kelas. Nah, maksimal saya berikan waktu 2 hari atau 3 hari ya. 2 hari kerja ya, tidak termasuk hari Minggu. 2 hari kerja kalian pantau informasi dari ketua kelas. Ada informasi terbaru nggak untuk masalah penilaian akhir modul 1 keuangan 2 ini? Kalau nggak ada, berarti data dari file kalian sudah tersimpan di e-learning karena data saya terima. Muncul data kalian, file yang di setiap nama tersebut. Kalau tidak ada, saya akan informasikan ketua kelas, tolong responnya cepat ya nanti ketua kelas, karena ketika saya sudah buka informasi itu, saya maksimal ngasih kesempatan itu kurang lebih 12 jam. Seperti itu. Kalau lebih dari 12 jam ya, saya tidak bisa bantu apa-apa. Karena apa? Saya harus upload jawaban, upload nilai kalian. Kalau enggak, otomatis satu kelas nilainya kok nggak muncul semua. Seperti itu. Jadi tolong ketua kelas tunggu 2 hari kerja setelah UAS ada informasi terbaru apa dari saya. Kalau ada daftar nama mahasiswa yang tidak ada file jawabannya, segera umumkan daftar nama tersebut atau direct langsung ke mahasiswa-mahasiswa bersangkutan untuk segera upload sampai berhasil jawabannya. Seperti itu. Di sini ada yang pernah kasus seperti saya jelaskan tadi? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke, kalau belum pernah, bagaimana? Ada yang pernah tapi orangnya masih belum masuk kayaknya sih. Mau Nah, masih tapi ada ini nggak ada perubahan dalam arti dosennya mengumumkan nggak suruh upload ulang atau sudah muncul nilai akhirnya? sudah muncul nilai akhirnya, Pak. Ya udah nggak bisa dibantu kalau sudah muncul nilai akhirnya. Seperti itu, otomatis mau nggak mau harus ngulang lagi di semester yang akan datang. Nah, itu kan lumayan loh, udah kuliahnya nggak ketemu, waktunya bebas kapanpun dimanapun, itu nggak lulus lagi, itu kan keterlaluan. Makanya tolong, ini sebetulnya kunci di dalam sistem e-learning dan sinkronis ini ada di ketua kelas, begitu. Karena ketua kelas ini akan memberikan informasi lengkap terkait jalannya kuliah yang disampaikan oleh saya. Gitu, terutama untuk nilai akhir, itu yang penting masalahnya. Ini terjadi dan korbannya 3 orang, kalau nggak salah 3 orang mahasiswa yang saya tidak bisa luluskan. Seperti itu. Kenapa? Saya informasikan ke jam 8 malam, dia menginformasikan hari Rabu jam 10 pagi. Orang-orangnya, ya kan, orang-orang yang baru tahu informasi tersebut, baru menginfokan ke saya jam 12 siang, telat. Sudah saya upload, hari Rabu adalah hari terakhir saya harus upload jawabannya. Terus gimana Pak? Ya nggak bisa dirubah. Gitu. Kalau saya rubah, otomatis nilai semuanya nggak bisa kebuka semua satu kelas. Milih yang mana jadinya? Ya udah Pak, mau gimana lagi? Itu kan bukan saya yang telat informasikan, tapi ketua kelasnya yang telat informasikan ke teman-teman yang terdaftar nama tersebut. Gitu. Jadi tolong ini simpan informasi ini dengan baik, barangkali nanti di akhir pertemuan 18 setelah UAS 3 hari itu sudah maksimal, belum ada kabar dari ketua kelas, berarti itu aman nama-nama kalian. Tapi kalau ada daftar nama mahasiswa yang diumumkan ke ketua kelas, segera apa yang diminta ketua kelas kalian jalankan, entah itu UTS atau UASnya yang gagal upload. Seperti itu. Sekarang ada yang ditanyakan tidak? UTS, UAS, tugas, absensi. Pak, izin. Ya, silakan. Ini hanya nge-review aja Pak ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak dosen untuk masalah yang tugas mandiri itu. Jadi kita intinya menjawab pertanyaan yang ada di PDF tersebut. Salah satu ya Pak ya, salah satu jawaban. Jadi sampai pertemuan berapa, 10 ya Pak ya? Atau hanya berapa maksimal earningnya Pak pertemuan di PDF itu?
Oke, saya jelaskan lagi untuk tugas kita ada 18 pertemuan, ya kan? 18 pertemuan atau 18 pertemuan file PDF. Iya. Nah, saya minta cukup 10 soal dari 1 sampai 18. Nah, Iya. itu acak. Maksudnya acak itu kalian tentukan sendiri. Mau dari 1 sampai 10, mau dari 13 sampai 18, mau dari berapapun, yang penting total nilainya adalah 10 soal. Tapi kemarin kan kita udah ngerjain apa ya? Yang dari 2 sampai ke 4, 2 sampai 4 yang tugas mandirinya itu PDF. Tugas mandiri emang saya sudah sampaikan ya? Oh, belum ya? Belum. Makanya saya Jadi yang penting 10 soal ya Pak ya, 1 sampai 18 itu ya Pak ya? iya, seperti itu. Terus dibentuk difoto, bentuk PDF, dikirim ke ketua kelas sebelum sebelum UTS ya Pak, UTS ini ya Pak ya? Bukan, 1 minggu sebelum UAS. Berarti masih 1 minggu sebelum UAS berarti gitu. masih ada waktu panjang ya Pak ya? Panjang gitu. Berarti kan 1 minggu sebelum UAS itu kan saya harus habiskan dulu pertemuannya 1 sampai 18, baru gitu bisa dijawab pilih yang mana soal modulnya gitu, pertemuan berapa yang mau diambil untuk bahan tugasnya, seperti itu. Ya, paham Pak, paham. Makasih Pak penjelasannya. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Absensi tugas sudah cukup lengkap. Untuk UTS UAS saya tidak menerima penulisan menggunakan diketik menggunakan komputer ya. Saya minta penulisan tulis tangan di kertas. Kertasnya kalau bisa serentak pakai A4 atau folio kalian tentukan. Biar nggak acak filenya. Begitu. Silakan mau tentukan yang mana? Folio atau folio bergaris atau A4 polos, tentukan. Folio bergaris Ya, nanti aja, Pak, biar ini kayak buku yang folio besar itu kan bergaris tuh. Oke, betul. Berarti folio bergaris untuk UTS dan UAS. Jadi lembar kertas itu folio bergaris sebagai syarat untuk menulis jawabannya. Semuanya harus sama. Jangan ada yang menggunakan kertas kecil terus disambung-sambung. Saya nggak mau karena itu jadi jumlah filenya makin menumpuk. Cukup kertas yang sudah saya sepakati hari ini. Oke, sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tidak akan mau membahas masalah ini lagi di jalannya perkuliahan kita sampai. Ya, silakan. Saya berikan kesempatan. Ada tidak? Kalau ada, apa pertanyaannya? Saya akan jawab. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya. Jadi Pak, itu Ya, untuk absensi yang di diskusi learning itu harus dua postingan atau lebih Pak? Oke. Nah, kalian ada berapa ya? Saya belum cek absensinya. Jumlahnya apakah ketua kelas sudah dapat absensinya belum dari kelas lain? Kalau saya lihat di e-learning Pak, kemarin 37. 7 cukup saja. Yang penting tepat waktu atau jangan ambil waktu. Gitu. Ya, maksudnya kalau kita sudah dijadwalkan kayak kemarin tanggal 3 dan tanggal 5 ya. Tanggal 3 dan tanggal 5. Itu ada mahasiswa yang mengerjakan di pertemuan 4 di waktu akhir di tanggal 5 jam 4, jam 5, jam 6 sore. Nah, masalahnya di jam-jam tersebut adalah jam-jam di mana orang juga pada suka untuk mengakses di jam tersebut. Nah, khawatirnya itu servernya down, kalian tidak akses, ketemunya nanti di tanggal 6. Nah, kalau sudah tanggal 6 itu tidak masuk ke dalam absensi. Itu contohnya untuk ke depan ya. Jadi, misalkan ketika saya sudah berikan informasi ke ketua kelas, saya sudah posting, contohnya besok nih, berarti 7.80. Nah, harus bisa menjawab diskusinya. Seperti itu. Jangan di hari akhir kalian baru bisa menjawab semuanya. Kemarin sebenarnya sih agak apa ya? Terakhir
tapi di pertemuan keempat ini 3 atau 4 orang yang baru selesai menjawab, dan saya tunggu sampai hari akhirnya tanggal 5 itu jawaban-jawaban dari diskusi teman-teman ini. Nah, itu yang saya khawatirin ketika terus kejadian seperti di waktu-waktu akhir, ketika itu nggak bisa akses, ya risiko di kalian seperti itu. Nggak absen, nggak bakal kerikut ke saya kalau munculnya harinya atau hari Minggu. Sering terjadi itu Pak, bentrok jadinya. Jangan ambil hari akhir atau jadwal akhir ditentukan yang sudah ditentukan dari pihak kampus. Biasanya kan hari Sabtu. Nah, hari Sabtu kan biasanya kalau server itu ada batasnya, ada batas tamu yang bisa masuk ke dalam web. Melebihi down. Ketika down terus-terusan, semuanya masuk berbarengan, ya udah nggak bisa keakses. Gitu. Makanya hari waktu jangan di akhir jadwal. 1 hari sebelum jadwal usaha kalian akan disimpan untuk menjadi absen. Nah, absen itu jangan lupa harus laporkan ke ketua kelas. Seperti itu. Cukup saya ulangi, cukup sebutkan tanggal, jamnya. Gitu. Nanti saya cek ini sesuai jadwal atau tidak nih mahasiswa ini. Itu yang sering terjadi di hari apa? Hari Minggu, Pak. Nggak masuk. Begitu, itu datanya ada loh, dari tanggal namanya seperti itu. Oke. Terus ada lagi dasar untuk Vika, mungkin saya ada satu lagi kalau nggak salah. Iya Pak, ada satu lagi. Oke, berarti untuk Vkom saya tidak memberikan toleransi apapun jenisnya terkecuali dia satu masuk rumah sakit. Iya, iya, iya. Entah urusan kerja dan apapun itu, urusan keluarga saya tidak menerima, saya tetap giat. Seperti itu. Masih banyak alasan saya tidak menerima, alasan absensi karena kita sudah dipermudah. Tatap muka terbatas. Kalau tatap muka terbatas, macet dan yang lainnya, telat apapun itu yang bisa berikutnya. Begitu. Tapi kalau Vkom nanti minggu depan ada beberapa yang beralasan lain, saya tidak menerima alasan itu terkecuali kalian datang ke rumah sakit, Pak saya sakit lagi di opnam, lagi berobat, saya berikan absennya. Seperti itu. Oke? Sudah. Sudah, oke Mas. Sekarang. Sebentar saya
Mohon maaf Pak, saya izin ke ayat dulu. Oke, sudah muncul ya. Sudah Pak. Oke, kita masuk ke materi tentang pembiayaan jangka panjang. Di sini. Bentar. Oke, sebelum masuk materi saya akan jelaskan mengenai pembiayaan jangka panjang itu apa. Kaitannya tentang materi kita, pembahasannya nggak jauh dari yang namanya saham. Nah, saham di sini ada dua, ada saham biasa, ada saham preferred. Sebelum masuk ke lebih lanjut tentang saham, saya akan jelaskan terlebih dahulu ke kalian. Pernah dengar kata saham? Nah, Oke, apa yang kalian ketahui tentang saham itu? Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang saham? Salah satu tanda
Pemilik Pak, pemilik modal. Oke, salah satu tanda pemilik modal. Ada lagi? Investasi, Pak. Bukan ke situnya, masuk ke sahamnya. Lebih mengkerucut pertanyaan kita di sana, bukan investasi. Investasi masih luas bahasanya. Penyertaan modal seseorang Pak untuk suatu perusahaan. Oke, penyertaan modal seseorang untuk perusahaan. Ada lagi? Itu ada di dalam slide itu, kalian baca, ngapain berpikir panjang? Ada nggak? Apa kurang besar slide-nya? Saya gedein. Bukti kepemilikan, Pak. Yang lengkap bacanya. Bukti kepemilikan atau penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Disebut buka kurung emiten. Ini loh pengertian saham itu. Bukti kepemilikan atau pernyataan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, buka kurung emiten. 2 atau 3 orang yang saya anggap paham mereka. Yang lainnya nggak tahu maksudnya apa sebetulnya. Lihat di sini ada keterangan kepemilikan, bukti kepemilikan atau penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Kita sebut emiten. Nah, sampai sini masih bingung kan? Apa sebetulnya maksudnya? Saya jelaskan nih, kenapa perusahaan tersebut mengeluarkan saham. Yang pasti perusahaan tersebut akan mendapatkan modal tambahan untuk menjalankan operasional perusahaan, kan? Betul tidak? Betul Pak. Betul. Oke, saya kasih contoh kasusnya. Nah, perusahaan ya kan, dengan kepemilikan adalah 95% si A, 5% si B. Dengan nilai total kapital mereka adalah 10 miliar. Ya kan? Secara modal dia sebetulnya cukup 10 miliar untuk operasional perusahaan. Tapi seiring berjalannya waktu, perusahaan masih membutuhkan pendanaan. Nah, pendanaan ini mereka akan cari siapa nih yang mau, atau kita sebut investornya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan perusahaannya, inti usahanya bergerak di bidang apa, mereka tawarkan nih ke investor. Ke investornya siapa sebetulnya? Perorangankah atau berupa perusahaan atau lembaga? Seperti itu. Tergantung dari pemilik perusahaannya. Kalau perusahaannya lebih mementingkan modal yang begitu besar, mereka akan tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kapital yang tinggi, yang dimana akan mensupport semua kebutuhan pendanaan perusahaan yang dia jalani saat itu. Ambil contoh kasusnya. Tahu PT Karya Anak Bangsa, Gojek, itu kan tidak pure 100% kepemilikan sahamnya itu dimiliki dari Nadiem Makarim yang sekarang jadi Menteri Pendidikan, ya kan? Bukan, tapi ada dari asing yang menanamkan modal mereka ke perusahaan tersebut. Nah, ketika mendapatkan suntikan dana yang segar, dalam arti banyak, otomatis operasional perusahaan mereka bisa lebih berjalan lebih cepat daripada biasanya. Karena modal dia besar, ya kan, kebutuhan akan perkembangan teknologi begitu pesat. Oleh sebab itu membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan banyak pada bidang terkait. Nah, kalau dana mereka terbatas, ya sudah, nggak bakal bisa berkembang secepat itu. Itu contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, saham
itu kan ada kepemilikannya, biasanya ada 3 lah. Kepemilikan pertama pendiri perusahaan. Kedua antar perusahaan. Ketiga yang beredar di masyarakat. Pernah dengar contoh pertanyaan seperti ini? Yang akan saya tanyakan adalah maksudnya apa loh? Ada 3 kepemilikan saham. Pertama dari kepemilikan dari perusahaan tersebut, kepemilikan dari antar perusahaan, dan kepemilikan dari masyarakat. Ada yang bisa jelaskan? Maksudnya apa? Ada yang bisa jelaskan? Halo? Halo, ada yang bisa jelaskan tidak saham dari perusahaan atau pendiri perusahaan tersebut, saham dari perusahaan atau yang perusahaan tersebut menjual ke rekan bisnis mereka atau perusahaan yang sebidang dengan perusahaan yang dia jalani, dan saham yang dijual oleh masyarakat. Ini kan ada 3 kan? Yang membedakan apa dan bagaimana cara untuk mendapatkan kepemilikan saham tersebut? Ada yang tahu? Silakan, satu orang pilih saja yang mana nih? Kepemilikan perusahaan, saham dari kepemilikan perusahaan, atau kepemilikan dari perusahaan lain, dari saham tersebut, atau kepemilikan saham yang beredar di masyarakat. Yang mana? Ini sih nggak tahu. Kalian belum secara lengkap belum paham pengertian saham atau bagaimana ya? Kan ini sudah masuk ke keuangan 2. Halo, suara saya nyampe nggak sih sebetulnya? Kedengeran Pak. Iya, kalau nggak nyampe berarti ada gangguan sinyal di sini. Makanya saya tanya kok pada suaranya seperti itu. Ngerti nggak gitu? Misalnya kalau kalian dasarnya nggak ngerti, ini ke bawah sudah masuk ke dalam perhitungan loh, dari kepemilikan, persentase dari saham tersebut gitu. Dasarnya dulu ada yang disebut dengan nanti penerimaan dividen dari perusahaan yang dia investasikan. Maaf, Pak, suaranya Bagaimana suaranya? Suara saya sudah jelas kok tadi yang saya jelaskan. Halo, jelas nggak suaranya? Jelas kan? Jelas Pak, jelas. Jelas, 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 Pak. jelas. Jelas Pak. Jelas. Jadi kita ada satu orang yang nggak jelas suaranya. Oke, kalian pada diam semua nggak ngerti, jangan-jangan nih bagaimana pengertian saham itu. Ini saya jelaskan dari awal. Kenapa perusahaan itu mengeluarkan saham? Sebetulnya satu, yang kita sudah jelaskan. Pendidikan pendanaan jangka panjang. Lihat, kalau pendanaan jangka panjang berarti untuk waktunya itu tidak ada ketetapan. Beda dengan jangka menengah. Kalau ke jangka menengah itu ada ketetapan waktu yang mereka harus jalankan, dan mereka harus membayar semua pendanaan tersebut atau hutang. Nah, kalau pendanaan jangka panjang itu sebetulnya adanya itu dari pemilik pemegang saham tersebut. Dia mau menjual kembali kah atau menjual ke orang lain dengan harga lebih tinggi. Tapi sebelum masuk ke situ, saya masuk ke sahamnya dulu nih, karena kaitan kita untuk pendanaan jangka panjang adalah saham. Saham biasa, saham preference itu berbeda, gitu. Karena nanti kaitannya dengan
pembagian dividennya dong yang pasti, terus penyertaan hak suaranya. Nah, itu yang agak panjang. Tapi sebelum masuk ke situ, kalian paham tidak tentang saham dan bagaimana saham itu bisa dikeluarkan? Seperti itu. Tahu tidak? Kalau tidak, bilang. Nanti saya jelaskan dari awal dulu, awal mulanya bisa terbentuknya yang namanya saham. Biar dari perhitungan di bawah ini itu sebenarnya sama. Kalau kalian paham pengertian saham itu, Ya Pak. iya, paham tidak saham itu bisa dikeluarkan itu bagaimana prosesnya? Saya tanya, kalau nggak paham saya jelaskan, kalau diam saja saya tunggu jawabannya. Tidak Pak, tidak Pak. Kalau tidak paham saya jelaskan, gitu. Jangan diam. Kalau diam kemungkinan kalian untuk berpikir untuk menjawab kan. Kalau tidak saya jelaskan. Oke. Masuk ke saham. Kenapa bisa dikeluarkan? Nah, pertama, perusahaan dibentuk atas dasar kepemilikan perusahaan yang dimana orang atau minimal dua orang biasanya. 2 orang atau lebih biasanya akan membuat perusahaan itu harus penyertaan modal. Contohnya ada PT kecil, menengah, dan PT besar. Nah, kita ambil PT menengah deh, 2 miliar. Nah, penyertaan modalnya adalah 2 miliar. Kepemilikannya, sekarang bahasa kepemilikannya itu biasanya paling rendah adalah 2 orang atau lebih. Nah, asumsinya seperti ini. Contoh, PT kita sebut PT apa ya? PT air minum. Ya, kalian akan membuat PT air minum yang bergerak manufaktur untuk terutama perusahaan di bidang air minum kemasan. Nah, harus ada 2 orang untuk mendirikan perusahaan atau lebih. Misalkan cukup 2 orang. Nah, 2 orang tersebut harus menyertakan modalnya loh. Sebagai modal aktivitas perusahaan. 2 orang ini harus menyetorkan dananya. Ya kan, kemana, ke bank yang dia buat ya, untuk bank perusahaannya, dalam arti nama rekening bank untuk penyertaan modalnya. Contoh 2 orang ini nih, si A dan si B, ini totalnya harus 2 miliar nih belanya. Berarti kalau si A-nya ini mampu untuk menyetorkan modal dengan nilai kita sebut berapa, 1,8 M, berarti dia memiliki kepemilikan 90%. 200 jutanya itu B, dia mempunyai kepemilikan perusahaan hanya 5%. Nah, udah kan digabung duitnya jadi 1, kumpulkan ke penyertaan modal di bank yang mereka pilih, ya kan, untuk rekening perusahaan. Nah, muncul kan nilainya dengan kapital 2 miliar. Jalan kan perusahaan? Nah, jalan untuk aktivitas perusahaan secara bertahap, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata apa? Masih kekurangan modal. Berarti caranya bagaimana? Pasti yang paling cepat adalah mencari investor atau mencari pembiayaan jangka panjang. Ke siapa? Terserah kalian. Kalau kalian lebih tertarik dengan nilai besar, maka carilah perusahaan. Gitu. Karena apa? Biasanya perusahaan-perusahaan mereka punya dana cash yang tinggi, yang dimana kalau kita tawarkan ke perusahaan yang memiliki dana cash yang tinggi, kalau dia tertarik, kita kemungkinan dapat suntikan dana. Nah, tapi dengan syarat kan, adalah saya sebagai pemilik perusahaan akan melepas beberapa persen dari kepemilikan perusahaan saya. Contohnya, saya akan melepas 20% dari kepemilikan perusahaan saya ke siapa nih? Ke PT A contohnya. Tapi PT A harus bisa menyertakan dananya atau menyertakan modalnya dengan nilai 40 miliar. Mau tidak? Kalau mau, silakan setorkan dananya ke saya akan berikan kepemilikan 20% dari perusahaan saya.
Jelas kan? Dapat nih suntikan dananya nih 20 miliar. Berarti kapital saya dari kapital perusahaan yang saya jalankan adalah 22 miliar. Nah, berarti kepemilikan perusahaan saya ini ada 3 orang jadinya nih. Ya kan? 3 orang maksudnya adalah 2 orang pendiri perusahaan, 1 orang adalah perusahaan. Gitu. Itu boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi di aktenya itu adalah nama perusahaan, bukan nama pribadi ya. Nah, setelah itu berjalan kan aktivitas perusahaannya dengan dana kapital mereka untuk perjalanan manufaktur mereka hanya 22 miliar. Cara berjalan waktu 1, 2, 3 tahun masih kurang nih dananya. Ya kan, masih kurang pembiayaan perusahaannya. Saya menaruhkan lagi nih ke siapa nih yang mau, ya kan, mau tertarik dengan perusahaan saya akan keluarkan lagi nih 20% dari kepemilikan. Ya, 20% dari kepemilikan perusahaan. Ada lagi nih contohnya mau tertarik, nilainya berapa? Nilainya 30 miliar. Mereka mau kan? 30 miliar serahkan dananya ke saya akan berikan 20% dari kepemilikan perusahaan saya. Nah, jadi sekarang kepemilikannya sudah banyak orang kan, bukan hanya saya dan pendiri satu lagi yang 5% itu sekarang sudah ada 5%, 20%, 20%, dan sisanya tinggal punya saya. Seperti itu. Nah, setelah selesai, ya kan, berjalan, ya kan, saya mau nih masuk ke dalam bursa, ya kan. Gimana caranya agar penanaman modal yang baru ini bisa dilepas ke masyarakat luas? Berarti kan bukan perusahaan kan, otomatis kita harus ke bursa untuk bisa memperkenalkan perusahaan saya dan masyarakat bisa mengenal perusahaan saya dan mereka bisa membeli. Nah, ini saham. Mereka akan mengeluarkan presentasi di bursa itu cukup misalkan 10% dan 10% itu dikonvers menjadi namanya saham. Nah, saham ini akan dipecah oleh oleh bursa ini untuk untuk bisa didapatkan oleh masyarakat yang tertarik dengan perusahaan tersebut atau kita sebut emiten. Seperti itu. Nah, dari 3 hal ini sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan di awal. Nah, sekarang masuk ke dividennya nih, keuntungannya. Ada keuntungan kan, namanya kita harus menyertakan modal, selain punya hak suara, kita harus bisa memberikan, terutama saya sebagai pemilik, saya harus bisa memberikan dividen dari perusahaan yang saya jalankan saat ini. Contohnya, tahun 2022 perusahaan mendapatkan dividen cash dengan nilai, contohnya adalah 100 juta. Ya, 100 juta ini saya harus bagi rata berdasarkan kepemilikan presentasi perusahaan tersebut. 5%, 20%, 20%, sisanya masyarakat 10% dan sisanya itu punya saya sebagai pemilik perusahaan. Ini loh yang kita sebut pembagian dividen ini dari kepemilikan presentasi perusahaan tersebut. Beda nih, kalau saham, ya kepemilikannya itu dipecah lebih terkecil lagi. Karena apa? Masyarakat bisa membeli dengan harga yang lebih terjangkau, bukan sampai miliaran rupiah, enggak seperti itu. Karena apa? Mereka akan buka harga saham berapa nih? Contohnya harga per lembar sahamnya adalah Rp3.000. Mereka bisa beli nih. Misalkan 1 lembar saham, ya kan? Saya mau beli 20 lembar saham, berapa harus saya setorkan dananya ke bursa tersebut? Contohnya adalah 20 juta. Sudah, itu juga salah satu bentuk penyertaan modal. Seperti itu. Itu yang dinamakan saham yang beredar di masyarakat. Penyertaan modalnya adalah dari masyarakat dengan dana yang tidak begitu besar. Beda dengan kaitannya antar perusahaan yang dia miliki adalah presentasi kepemilikan perusahaan karena perusahaan tersebut menawarkan kepemilikan ke perusahaan yang tertarik dengan perusahaan saya dan mereka mau menggelontorkan dana tambahan atau modal tambahan dengan nilai miliaran rupiah. Sampai situ paham tidak? Paham Pak, paham. Paham, oke. Sekarang masuk ke masyarakat nih, saham yang beredar. Maka di sini ada tulisannya saham adalah bukti
tanda kepemilikan dan penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, buka kurung emiten. Maksudnya apa ya? Yang saya garis bawahi adalah emitennya ini. Sebelum ke emiten, saya kasih clue lagi nih. Bagaimana cara kita mendapatkan kepemilikan saham perusahaan? Otomatis kan kita sebagai masyarakat loh, bukan sebagai pemilik perusahaan. Kalian sebagai masyarakat, saya juga sebagai masyarakat, mau nih tertarik dengan saham biasa, ya kan? Belinya bagaimana, belinya di mana, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Kalau nggak salah, emiten itu pihak yang melakukan penawaran umum ya Pak ya? Bisa diulangi? Pihak yang melakukan penawaran umum. Oke, kalau pihak yang menawarkan untuk bisa mendapatkan dana tambahan, kalau pihaknya di sini adalah perusahaan, mereka biasanya akan menawarkan ke perusahaan lagi, bukan ke individu, kecuali dia seorang konglomerat, ya kan? Tapi konglomerat juga dia pasti memiliki perusahaan, bukan atas nama pribadi. Karena apa? Terlalu berisiko dengan nilai segitu besar. Seperti itu. Yang saya tanyakan bukan untuk perusahaan, antar perusahaan. Yang saya tanyakan adalah masyarakat. Pasti kan beberapa perusahaan besar, mereka akan membagi persentase kepemilikan perusahaannya. Nah, biasanya masyarakat itu dapatnya kecil, 5-10% yang beredar di masyarakat. Nah, kan presentasi kepemilikannya. Nah, masyarakat ini punya wadah loh untuk bisa membelinya. Wadahnya itu apa? Dan bagaimana cara untuk membelinya? Betul tadi menawarkan. Nah, menawarkannya ke siapa? Kalau ke individu nggak mungkin. Perusahaan nawar ke individu nggak mungkin. Gitu. Kalau perusahaan pasti menawarkan antar perusahaan yang sejenis atau yang memang perusahaan tersebut punya target. Mungkin ada kemungkinan ketika saya tawarkan ke perusahaan A, dia mau dengan tawaran saya dan saya akan mendapatkan pendanaan jangka panjang itu. Gitu. Beda ya. Yang saya tanyakan untuk masyarakat nih, ini kan saham ini yang saya jelaskan ini yang nanti kita akan jelaskan lanjut adalah saham yang beredar di masyarakat, bukan seperti itu. Wadahnya apa? Media sosial mungkin Pak. Saham bukan Pak? Gimana? Wadahnya itu bursa saham. Iya, bursa saham, betul, wadahnya bursa saham. Di kita, nama bursanya apa di Indonesia? Bursa Efek Jakarta, BI itu apa? Bursa Efek Indonesia. Iya, betul. Betul. Itu wadahnya, atau kita sebut pasar. Seperti itu. Bursa Efek itu sebetulnya ada dua, ada Bursa Efek Jakarta dulu, namanya Bursa Efek Jakarta, dan ada lagi Bursa Efek Surabaya. Tapi untuk saat ini, Bursa Efek cuma hanya satu, dijadiin satu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Ya kan? Itu adalah wadah bagi perusahaan go public yang memang mau mendapatkan pendanaan jangka panjang, yang di mana pendanaan itu biasanya target mereka adalah masyarakat luas, seperti itu, atau juga bisa negara asing, seperti itu. Jadi tempatnya sudah ada nih, ya kan? Tempatnya sudah ada, yaitu Bursa Efek Indonesia. Ada yang tahu tempatnya di mana? Di Jakarta, betul. Di mananya di Jakarta itu? Ada yang tahu? Sudirman ya Pak? Sudirman, Kuningan. Oke, yang tepat di mana? Kalian pasti sering ke Jakarta, pasti lihat di situ ada gedungnya. Ingat ini.
Iya, kawasan SCBD, betul. Ada kawasan SCBD yang paling jelas di situ ada. Kalau kalian lewat kawasan Sudirman sebelum bundaran ini ya, bundaran Semanggi, itu ada gedungnya di sebelah kanan. Ya kan? Tapi bukan tertulis Bursa Efek Indonesia yang gede di situ, tapi tertulisnya adalah IDX, Pak. ya IDX. Apa IDX? Indonesia Stock Exchange. Jadi nanti kalau kalian ngambil keuangan untuk konsentrasi semester 5 semester 6 ya, semester 5 atau semester 6. Kalau kalian ngambil keuangan, nanti tidak akan jauh datanya itu dari IDX. Seperti itu, data-data yang untuk penelitiannya nggak akan jauh dari IDX. Makanya ketika saya tanya alamat IDX-nya di mana, nggak tahu, ini keterlaluan. Beberapa mahasiswa keuangan dia nggak tahu, sedangkan sumber dia ambil adalah datanya dari Bursa Efek Indonesia, alamatnya nggak tahu, IDX itu nggak tahu. Ini ini loh di sidang akhir. Kalau bukan orang keuangan, is okay, nggak ada masalah. Orang keuangan nggak akan jauh dari yang namanya Bursa Efek sebagai data untuk penelitian mereka. Seperti itu. Oke, sudah ada nih di Bursa Efek. Nah, sekarang tinggal perusahaannya kan, perusahaan siapa saja yang mau nih mengeluarkan presentasi kepemilikan sahamnya dan memperkenalkan di masyarakat untuk bisa membeli saham mereka. Otomatis langkah pertama adalah perusahaan tersebut harus mendaftarkan ke Bursa Efek Indonesia. Ketika sudah didaftarkan, muncullah nama emiten. Nah, emiten inilah sebagai target pasar atau target pengenalan oleh masyarakat. Nah, emiten ini apa jenisnya? Simbol atau singkatan. Contoh BBCA. Emitennya adalah dari perusahaan Bank BCA atau BBRI, B Mandiri. Itulah salah satu contohnya. Nah, perusahaan-perusahaan ini yang sudah terdaftar di Bursa Efek akan muncul nama emitennya. Dan masyarakat juga bisa membeli emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, caranya gimana? Sekarang sudah tahu nih, pasarnya sudah ada, yaitu di Bursa Efek Indonesia. Emiten sudah ada datanya. Sekarang, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia? Caranya bagaimana? Karena apa? Ini juga ada kaitannya. Nanti ada presentasi dividen, kepemilikan berapa jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masyarakat, nanti berapa dividen yang akan dibagikan di setiap tahun kah atau di 2 tahun sekali dari emiten yang kalian miliki. Seperti itu. Silakan. Bagaimana caranya? Mama Pak. Sebelumnya saya tahu itu untuk beli saham tuh ada aplikasi trading gitu Pak. Kayak misalkan aplikasi Ajaib, terus Bibit, kayak gitu Pak. Oke, kalau masuk ke aplikasi, ya sebetulnya itu adalah salah satu cara untuk mempermudah, betul. Untuk mempermudah kita bisa akses mendapatkan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, betul. Itu kita dipermudahkan banget dengan adanya perkembangan teknologi, terutama untuk aplikasi-aplikasi saham. Nah, untuk aplikasinya saya tidak sebutkan banyak, tapi perlu diingat, semua aplikasi harus ada izin dari OJK, Kominfo. Kalau tidak ada izin, itu hati-hati karena berbasis aplikasi tidak ada jaminannya. Seperti itu. Sekarang kita bicara masalah konvensionalnya dulu deh. Sebelum adanya aplikasi itu, bagaimana kita cara mendapatkan kepemilikan emiten di Bursa Efek Indonesia. Kalau aplikasi, ya semua orang bisa lah, karena di situ sudah ada panduannya. Sebelum adanya aplikasi saya bicara. Seperti itu, bagaimana? Ada yang tahu? Jawabannya adalah satu, yaitu